Sejak malam itu, Avalon terus memutar otak. Ia tak mau menyerah begitu saja pada takdir yang digariskan oleh masa lalu. Selama beberapa minggu, ia mencoba berbagai cara, menemui beberapa rekan bisnis lama. Ayahnya menghubungi investor baru, bahkan mencoba mendekati lembaga keuangan. Namun semua jalan buntu. Nama Marvin Group yang dulu disegani, kini hanya dianggap sebagai perusahaan gagal yang tak pantas dipertaruhkan. Tak ada yang berani menaruh modal di atas puing-puing kehancuran. Di kamar rawat, Rosalina semakin sering menanyakan hal yang sama. Sayang, bagaimana? Mama nggak punya banyak waktu. Kalau kamu masih menunda, Marvin Group akan benar-benar tinggal kenangan. Avalon menahan air matanya. Aku sudah coba, Ma. Semua jalan sudah kutempuh. Tapi, sepertinya Mama benar. Aku nggak bisa menyelesaikannya sendiri. Perusahaan itu sudah terlalu jatuh. Malam itu, saat duduk sendiri di apartemennya, Avalon menatap layar laptop. Tangannya gemetar ketika mengetik satu nama di mesin pencari, Roy Bratajaya. Nama itu muncul dengan berbagai artikel berita. Seorang pengusaha kelas kakap, pemilik kerajaan bisnis yang merambah properti, pertambangan, hingga teknologi. Wajahnya kerap muncul di majalah bisnis, selalu dengan senyum percaya diri. Avalon menelusuri lebih jauh. Ia menemukan bahwa Roy Bratajaya memiliki dua orang putra. Putra sulungnya, Raditya Putra Bratajaya, berusia 33 tahun, lulusan luar negeri. Kini menjabat sebagai CEO utama perusahaan keluarga yang ada di Singapura. Sudah menikah dan punya dua orang putri yang masih balita. Sedangkan putra bungsunya, Raka Putra Bratajaya berusia 27 tahun, yang juga CEO utama perusahaan bidang teknologi yang berada di Jakarta. Dari berita dan foto-fotonya, Raka tampak stylish, berwibawa, namun terkesan dingin. Avalon menatap lama kedua nama itu. Jeti, Rakalah orangnya, bisiknya lirih. Dadanya terasa sesak. Ia tak bisa membayangkan harus masuk ke dalam keluarga sebesar itu. Apalagi dengan status sebagai calon pengantin perjodohan, apakah ia hanya pion untuk menyelamatkan Marvin Group? Namun di sisi lain, wajah ibunya yang semakin lemah terus membayanginya. Juga jerih payah papanya membangun Marvin Group tidak bisa ia abaikan. Rosalina butuh harapan, butuh melihat putrinya menghidupkan kembali nama besar perusahaan yang telah runtuh. Dengan perasaan kalut, Avalon memejamkan mata dan menggenggam dadanya. Kalau memang harus, aku akan mencobanya demi Mama. Avalon kembali menatap layar laptopnya lama sekali, menelusuri setiap berita dan artikel yang muncul. Di sana tertulis jelas, Raka Putra Bratajaya, 27 tahun, putra bungsu Roy Bratajaya. Nama itu membuat Avalon terdiam. Jati dia, putra bungsu Om Roy, calon yang sejak dulu sudah dijanjikan ayahnya. Avalon memperbesar foto Raka dalam sebuah artikel majalah bisnis. Seorang pria muda dengan jas hitam rapi, senyum tipis, dan tatapan mata yang tajam. Meski usianya masih tergolong muda, aura wibawanya sudah begitu kuat. Tertulis di sana bahwa Raka menempuh pendidikan S1 dan S2-nya di London. Ia sudah menamatkan studi S2 di bidang bisnis internasional pada usia 23 tahun. Dan sudah 4 tahun ia diberi tanggung jawab mengelola beberapa anak perusahaan milik ayahnya. Dan terbukti di bawah kepemimpinannya perusahaan keluarga mereka semakin besar. Avalon menggigit bibirnya. Hatinya campur aduk. Jeti, dialah orangnya. Orang yang katanya bisa menyelamatkan Marvin Group. Dengan syarat aku harus menikah dengannya. Ia menutup laptopnya dengan keras. Jantungnya berdebar tak karuan. Malam itu, Avalon termenung lama di jendela apartemennya. Bayangan wajah ibunya yang semakin lemah membuatnya tak tega untuk menolak. Tapi di sisi lain, ia merasa hidupnya seakan dipenjara dalam janji lama yang bahkan bukan ia yang buat. Apa aku benar-benar harus bertemu dengan Raka? Gumamnya lirih. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia tak tahu apakah Raka itu sosok yang bisa diajak bicara, ataukah pria dingin yang hanya akan memperlakukannya sebagai transaksi bisnis belaka. Namun satu hal pasti, cepat atau lambat, Avalon harus menghadapi kenyataan ini. Syuting hari itu selesai lebih cepat dari biasanya. Namun, bukannya kembali ke apartemen,
Avalan langsung menuju rumah sakit. Hatinya terasa berat, tapi tekadnya sudah bulat. Di dalam kamar rawat, Rosalina tampak masih lemah, bersandar pada bantal dengan selimut menutupi tubuhnya. Tatapannya kosong, seakan terus dihantui kekhawatiran soal perusahaan yang runtuh. Saat Avalan masuk, senyum samar muncul di wajahnya. "Mama," panggil Avalan pelan. Rosalina menoleh, mata itu langsung berbinar penuh haru. "Kamu datang lagi, sayang." Avalan duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan ibunya dengan lembut. "Ma, aku sudah pikirkan semuanya. Aku tidak mau melihat Mama terus tertekan dan sakit memikirkan perusahaan. Karena itu, aku sudah memantapkan diri." Rosalina menatap putrinya dalam-dalam. Raut wajahnya penuh tanda tanya. "Aku akan menerima perjodohan itu," lanjut Avalan dengan suara bergetar, meski berat. "Tapi kalau itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Marven Group, aku rela." "Ma." Air mata Rosalina langsung jatuh. Bahunya terguncang menahan tangis. Dengan sisa tenaga, ia memeluk Avalan erat-erat. "Terima kasih, Nak. Terima kasih banyak. Kamu benar-benar anak papamu yang pemberani. Dan anak mama yang kuat." Avalan ikut menangis dalam pelukan ibunya. Hatinya perih, seakan merelakan sebagian dari mimpinya begitu saja. Namun pelukan ibunya yang hangat, yang sudah lama tak ia rasakan, membuatnya merasa sedikit tenang. "Mama janji, semuanya akan baik-baik saja setelah ini," bisik Rosalina lirih. Tapi jauh di dalam hati Avalan, ia tahu jalan yang akan ditempuhnya setelah ini bukanlah jalan yang mudah. Malam itu, setelah perawat keluar meninggalkan kamar, hanya ada Rosalina dan Avalan di ruang rawat itu. Hening cukup lama, sampai Rosalina membuka suara dengan lirih. "Velin," panggilnya pelan. Avalan menoleh, masih menggenggam tangan ibunya. "Iya, Ma." Rosalina menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian. "Mama hanya takut kamu kecewa lagi. Bagaimana kalau nanti Raka, calon suamimu, tidak mengizinkan kamu jadi artis lagi?" Keluarga Roy Bratajaya itu terkenal sangat menjaga nama baik keluarganya. Mereka tidak suka keluarganya terlalu jadi sorotan publik. Avalan terdiam. Matanya menatap lantai, hatinya bagai diremas. Ia sangat mencintai panggung, kamera, dan seni yang selama ini menjadi hidupnya. Namun ia juga tahu apa yang sedang dipertaruhkan. Masa depan perusahaan peninggalan ayahnya, juga kesehatan ibunya. "Mama," suara Avalan akhirnya keluar, bergetar tapi tegas. "Aku akan berusaha mempertahankan profesiku. Aku tidak ingin menyerah begitu saja pada impianku. Menjadi artis adalah bagian dari diriku, Ma." Rosalina tersenyum samar, matanya berkaca-kaca. "Tapi kalau Raka tidak mau bagaimana?" Avalan menggigit bibirnya, lalu menatap ibunya dengan mata yang mulai berkaca. "Kalaupun aku harus berhenti, mungkin itu sudah jalannya. Mencintai seni tidak harus jadi artis kan, Ma? Tapi untuk sekarang, aku ingin mencoba dulu. Aku ingin buktikan kalau aku bisa tetap jadi Avalan yang tetap jadi dirinya sendiri, sekaligus menjaga nama baik keluarga besar Bratajaya." Air mata Rosalina jatuh. Ia mengusap pipi putrinya dengan lembut, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. "Kamu anak yang kuat, Nak. Papa pasti bangga melihatmu sekarang." Avalan tersenyum, meski hatinya sedang berkecamuk. Di dalam benaknya, bayangan panggung, kamera, dan sorak penonton mulai memudar oleh bayangan baru. Cincin perjodohan, sebuah keluarga besar yang penuh aturan, dan seorang pria asing bernama Raka Putra Bratajaya, yang akan segera menjadi bagian hidupnya.